Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman metode penelitian desain, kita sudah sampai di pertemuan ke-10. Jadi materi pertemuan ke-10 dan 11 sama ya, karena kita akan membahas tentang identifikasi masalah ya. Tuh, asistensi identifikasi masalah. Apa tujuannya? Menajamkan kelebihan objek dan potensi pengembangannya, serta mencari dampak positif negatif di masyarakat. Intinya begini teman-teman, identifikasi masalah, namanya aja masalah. Di objek yang kita angkat itu harus ada masalahnya. Misalnya ada yang ngangkat tentang wanita karir dalam Islam. Masalahnya di mana? Misalnya masalahnya banyak perempuan-perempuan muslim atau muslimah gitu ya, yang tidak paham mengenai bagaimana status atau idealnya seorang pekerja di dalam pekerja wanita di dalam Islam misalnya gitu, atau nggak cuman wanitanya aja, suami istri gitu misalnya, atau keluarga masyarakat nggak tahu batasannya. Nah itu masalah, sehingga kerap menjadi ribut di dalam rumah tangga ya, memecah rumah tangga misalnya ya, kayak begitu. Atau misalnya ada yang ngambil objek tentang satu daerah gitu ya, daerah wisata gitu, misalnya di Cilengsi ada daerah wisata namanya Gua Lalai. Nah, apa masalahnya dari Gua Lalai misalnya? Berdasarkan hasil observasi kamu lihat Gua Lalai ini bagus tapi letaknya ada di deket perumahan gitu. Jadinya nggak aksesnya susah gitu. Perumahan-perumahan di sekitarnya aksesnya susah misalnya. Kedua, nggak ada perhatian dari pemerintah setempat misalnya ya. Nah, itu masalah. Jadi, salah satu hal yang membuat kita mengangkat suatu objek biasanya adanya masalah dulu. Nah, di identifikasi masalah ini, masalah-masalah tersebut kita kumpulin, kemudian kita akan cari kalau gitu dari masalah yang udah kita kumpulin solusinya apa gitu. Ya, jadi permasalahan objek yang ada di masyarakat ya harus juga nanti misalnya kamu bilang begini, Gua Lala itu nggak dipikirin sama Pemda setempat. Nah itu harus cari dulu, referensinya juga harus dicari ya gitu. Oke, jadi penelitian ilmiah tidak bisa dilepaskan dari referensi, dan referensi yang paling utama adalah penelitian ya, artikel penelitian, artikel di jurnal. Nah itu sebetulnya yang dicari pertama kali. Jadi baik teman-teman, tugasnya adalah nanti dengan objek teman-teman, silahkan teman-teman menajamkan masalahnya apa, dicari referensinya, kemudian solusinya apa kalau begitu. Ya, solusi yang bisa kita, kenapa harus solusi? Karena solusi itulah yang nanti jadi bab 2-nya teman-teman, isinya gitu ya, isinya. Nah, kita lihat aplikasinya itu seperti apa ya. Nah ini saya ada contohnya, ini dari teman kita semester lalu. Nah, objeknya kriya dari bahan perca. Kenapa kriya dari bahan perca yang diangkat gitu ya, ada masalah apa ya. Kan kalau di deskripsi objeknya ada di bab 2 ya, dijelasin dulu kriya dari bahan perca tuh intinya apa sih gitu ya, artinya apa, bahan perca tuh apa, definisinya gitu ya. Nah kayak begini ya. Nah ini dibagi-bagi lagi teman-teman. Tadi kita udah ngomongin pengertian. Selain pengertian apa lagi? Nah di sini ya, misalnya sejarah kriya bahan perca. Siapa sih yang pertama kali memanfaatkan bahan perca untuk kriya, untuk kerajinan tangan siapa? Nah ya, jadi kalau udah ada sejarahnya, bentuk-bentuk kriya dari bahan perca. Nah, bahan perca ini bisa dijadikan kriya apa aja. Tuh kan, kerajinan dari perca. Gitu. Ya ini dipecah-pecah lagi objek yang kita punya gitu kan. Ini di bab 2 nih nanti nih buat tugas akhir. Nah, apalagi di sini dia bahasnya. Selain bentuk-bentuknya. Tuh ya, ini harus ada penelitian-penelitian juga ya. Nah, manfaat yang terkait objek. Nah, ini udah ngomongin identifikasi masalah. Kenapa kriya bahan perca? Kenapa bahan perca? Karena pertama, ini bisa dimanfaatkan buat ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kedua, jadi dia punya nilai ekonomis
punya nilai ekonomis sehingga bisa dimanfaatkan. Ya, memberdayakan ibu rumah tangga, bisa ekonomi ya. Apalagi inovasi baru, sebagai inovasi baru, jadikan reuse recycle gitu ya buat lingkungan. Nah ya, ini sekarang masalahnya apa? Nah, masalahnya kurang SDM. Sebetulnya di lingkungan kita banyak pabrik-pabrik pakaian, pabrik bahan gitu kan. Kalau kamu datang ke Cigondewa gitu ya, kita bahkan bisa beli bahan yang bal-balan gitu, mau bahan meteran, bahan kiloan ada. Nah, tapi udah tahu ada bahannya, gimana cara manfaatinnya? Skillnya kurang, SDM-nya kurang. Tuh nih ya, kalau berdasarkan observasi teman kita, dia bilang kain perca merupakan kain sisa konveksi ya, tidak dimaksimalkan gitu. Jadi kurang dimaksimalkan, orang nggak punya skill juga gitu. Tuh, membutuhkan banyak waktu karena ini prosesnya handmade dan juga butuh kreatif. Jadi udah ketemu nih dia identifikasi masalahnya. Pertama tadi SDM kurang ya, terus misalnya belum maksimal penggunaannya. Yang ketiga butuh waktu, butuh ide kreatif ya. Nah kayak begitu teman-teman. Kalau kita udah ketemu nih 3, misalnya identifikasi masalahnya udah ketemu, kita udah bisa merancang konten medianya, isi medianya mau apa. Nah inilah isi medianya tadi ya, yang di bab 2 ini nih tuh ya. Jadi definisi kain perca atau pengertiannya, kemudian bentuk-bentuknya ya, sejarahnya ya, begitu ya. Baik teman-teman, begitu aja materi kita. Silahkan diadaptasi gitu ya, diaplikasikan kepada objek masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.